para sunnah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan zainab wa karamah wa usman ali sanalatan alatain fatimatu zahra sekali jilani maudari wa syafi'an nabi maliki hambali nawi rafi jamin fukara hadisin wal qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la maqari biha sayna wa jirahmani syafaqi qadam wa wali asuri wa purajmain umaila wa walidina wa atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih halaman 57 ya gitu ya, masih hukum masbuk gitu ya. Qala ulama'u wa min sama kana ba'du sahabati radhiyallahu anhum yaqrahu ayastafti harrajulu salata li nafsihi summa yadkhulu ma'al imami wa kana ba'duhum yurakhisu fihi lima taqaddama fi salatihi sallallahu alaihi wasallam raq'atan minas subi fi baitihi summa kharaja fa'atamma bi Abi Bakrin wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Abi Laila radhiyallahu anhu ya, wa qala Ibnu Abi Laila radhiyallahu an kana nasu la ya'tamuna bi imamin fa iza kana lahum witrun wa lahu sab'un yakumuna wa huwa jalisun wa yajlisuna wa huwa qaimun hatta shala. Ibnu Mas'ud ya wa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibna Mas'udin sanna lakum sunnatan fastannu biha wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza qadal imamu salata wa tasahhada fa ahdasa qabla ayyatakallama faqad tammat salatuhu wa salatu man khalfahu mimma atamma salat wa taqaddamal hadis fi babi syurutis salati. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah masbuk nih gitu ya. Nah, sini kalau ulama berkata para ulama pamin sama dari dasar ini ya, hadis-hadis yang telah lalu tuh ya gitu ya. Nah, ya seperti ya hadis yang dari datang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an fa asyaru ilaihi pada kala ma'al imam walam yantazir maqalu fazakaru zalika lin nabi sallam qala nabi man sunnalakumul Mu'adz itu ya. Nah, jadi sini kalau kata ulama pamin sama dari dasar ini katanya kana ba'du sahabah ya adalah sebagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu an yaqrahu ayyastaftihar rajulu ya dimakruhkan mulain seseorang itu as-salata salat ya, artinya para ulama nih ya dari kalangan juga sahabat juga memakruhkan kita mulain salat tuh ya linafsihi buat diri kita sendiri gitu. Summa yadkhulu ma'al imam, kemudian dia masuk ngikut imam
gitu ya. Jadi kita apa tuh sholat duluan dah gitu ya, kita sembahyang kan itu umpama 1 rakaat gitu. Nah, kemudian imam tuh ya baru masuk datang ya gitu. Nah, kita ngikut gabung situ. Berarti kan kita udah duluan tuh gitu ya. Nah, itu ya, itu para ulama ya memakruhkan jangan gitu ya. Ya, jadi biar apa tuh ya biar duluan bareng aja sama imam gitu. Jangan kita duluan gitu ya sembahyang. Nah, kemudian imam mau mulai jamaah nih. Nah, kita gabung di situ. Jadi kan berarti kan kita udah lebih dulu 1 rakaat. Nah, gitu ya. Nah, imam baru mulain gitu. Nah, itu ya para ulama memakruhkan ya, jangan begitu katanya kita ya. Nah, kita ya nggak boleh tuh gitu ya. Nah, ya cuma ya dulu ya mal imam tuh. Wakana ba'duhum ya ada lagi sebagian daripada mereka nih para sahabat yurahi sufihi yaitu membolehin nggak apa-apa gitu ya. Nah, ya ruwajibihi kenapa lima taqaddama fi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaatan minas subhi karena berdasarkan hadis yang lalu salatnya Rasulullah SAW 1 rakaat di rumah salat subuh tuh fi baitihi summa kharaja kemudian Nabi keluar fa'atamma bi Abi Bakrin ya maka Rasulullah sempurnakan ya salat itu dengan Abu Bakar gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada yang bolehin, ada yang enggak nih ya. Jadi yang makruhkan jangan. Nah, ada yang bolehin tuh karena Rasulullah pernah kerjain begitu ya. Ya kalau dulu kan Rasulullah rumahnya kan nempel sama masjid gitu ya. Bukan kayak kita jauh gitu. Jalan guru batal. Ya, Rasulullah tuh kan ya yang kuburannya kan tuh ya. Kuburan Rasulullah tuh kan rumah ya. Itu ya Hujrah Siti Aisyah. Nah ya, nah di situ di sembahyang 1 rakaat nih. Nah Abu Bakar kan sembahyang sunnah jamaah main jadi imam. Nah Nabi keluar dari situ ya jalan tuh ya. Nah ya dari depan pintu mau begitu kan cuma 2-3 langkah kan enggak gitu ya. Nah udah ngikut gitu ya. Itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi yang membolehin itu Rasulullah kerjain begitu gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ada juga yang nggak kasih jangan gitu ya. Nah, ya tapi kalau kita nih imam-imam itu ya nggak boleh begitu ya. Ya, imam kita nih Imam Syafi'i ya nggak boleh gitu ya. Jadi biar bareng aja sama imam ya jangan kita duluin ya imam belum apa tuh ya kan mau dekat waktu kaumat tamu gitu ya kita sembahyang aja duluan dah gitu ya sembahyang kan udah dapat 1 rakaat nah kita ngikut sama imam barunya gitu ya nah tuh ya nah ya nggak dikasih itu nggak boleh ada sebagian tapi ada juga yang bolehin gitu ya nah walam qala Ibnu Abi Laila berkata Ibnu Abi Laila radhiyallahu an kana nasu ya la ya'tamuna bi imamin ya karena dulu tuh ya orang-orang itu sholatnya nggak pakai ngikutin imam jadi masing-masing itu ya nah kita ya layak tamuna bi imamin fa iza kana lakum witrun apabila dia tuh sholatnya ya baru witir ganjil walahu sab'un maka dia sempurnakan tuh 2 gitu. Nah, yakumuna mereka diri wa huwa jalisun dan dia itu duduk gitu. Wa yajlisuna mereka duduk wa huwa qaimun dan dia diri hatta sholat Ibnu Mas'udin rawa wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman ya. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibnu Mas'udin sanna lakum sunnatan fastasnu biha ya. Nah, sungguhnya Ibnu Mas'ud kata Rasulullah SAW dia itu ya melaksanakan sunat maka ya laksanakanlah sunat seperti ini ya. Jadi ini ada ya kata Ibnu Laila nih gitu dulu orang tuh sholatnya pada masing-masing nggak ke imam. Nah wa idza kana lakum witrun apabila dia sholatnya baru 1 rakaat nih ya gitu atau juga 3 rakaat gitu ya yang witir walahu sab'un ya maka dia genepin gitu ya 1 jadi 2 kan gitu kan gitu ya nah yakumuna kemudian mereka tuh ya diri gitu kan
wa huwa jalisun, ya, sedangkan dia tuh yang genepin itu ya udah cukup kan, umpama kayak subuh dah gitu. Ya kan 2 tuh, 2 rakaat. Nah, dia sembahyang duluan. Nah, 1 kan tuh. Nah, begitu ada ini ngikut tuh ke imam. Ya. Nah, kan dia udah 2 kan. Nah, dia duduk. Nah, orang-orang kan pada diri kurang 1. Nah, dia kan udah cukup gitu ya. 2 tuh. Ya jadi sunnah wa huwa qaimun. Hatta sholat sehingga katanya sholat Ibnu Mas'ud ya ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an wara an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Mas'ud sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Kok iman tuh Ibnu Mas'ud sembahyang diri tuh dia, Nabi duduk ya dia diri. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi SAW, Ibnu Mas'ud sanna lakum sunnatan fastasnu biha. Sungguhnya Ibnu Mas'ud ini melaksanakan sunnah kepada kamu, maka laksanakanlah sunnah seperti ini. Jadi Ibnu Mas'ud tuh ya gitu kan ya, dia kekurangan 1 dimasukkan gitu ya. Nah, Nabi duduk udah kan, udah cukup. Nah, dia naik diri gitu. Nah, Nabi duduk ya gitu ya. Nah, ya ngelengkapin tuh sholatnya gitu. Tuh Ibnu Mas'ud gitu. Jadi enggak apa tuh, ya enggak Nabi salam dia salam, enggak. Jadi Nabi duduk ya, nah baca tahiyat, nah Ibnu Mas'ud naik gitu ya. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, dan adalah Rasulullah SAW bilang, iza qadal imamu sholata wa tasahhada, apabila imam udah selesai itu sholatnya, wa tasahhada, dan kamu tasahud, fa ahdasa, maka tuh imam batal ya gitu ya, qabla ayyatakallama, ya sebelum dia tuh bicara ya, faqad tammati tamat sholatuhu wa sholatu khalfahu, maka sungguhnya selesailah sholatnya itu si imam dan sholatnya orang yang di belakang imam makmum. Mimman atamma sholah, ya buat orang yang menyempurnakan sholatnya gitu ya. Jadi kata Rasulullah nih ya, apabila imam tuh udah selesai sholat ya, artinya udah bilangan rakaatnya udah, nah terus dibaca tasahud. Nah ya udah baca tasahud, nah kemudian dia batal. Nah gitu kan, tapi dia nggak bicara, nggak ngomong. Nah ya, nah qabla ayat takalam tuh sebelum bicara, nah faqad tamat sholatuhu, maka sungguhnya selesailah ya, sempurnalah sholat sisi imam, wa sholatu man khalfahu, dan sholat yang di belakang imam ya. Ini udah akhir ya. Jadi gitu ya, udah selesai itu. Jadi imam habis sudah baca tasahud, nah dibatal gitu ya. Sebenarnya kan udah salam tuh kan. Nah gitu. Nah orang yang belakangan kan ya yang di makmumnya, nah itu kan lagi baca tasahud atau apa, imam udah batal ya, nggak apa-apa. Jadi berarti selesai itu udah salatnya gitu. Nggak kali itu imamnya udah gitu dia ya yang makmum lagi baca tasahud ngapa imam udah gitu kali jadi batal, enggak gitu ya. Nah gitu ya. Nah, gitu al-fau ya, memang atau masalah buat orang yang sudah sempurna dipunya sholatnya. Tapi kalau yang belum, ya tambahin gitu. Wa taqaddamal hadisu fi babi syuruti shalah. Ini udah lalu apa hadis ini di dalam bab syarat-syarat salat sunah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'murul masbuqa ayaqdiya ya illa ma fatahu min ghairi ziyadatin, dan adalah Rasulullah SAW itu tidak memerintahkan si masbuk ya untuk mengkodok salatnya kecuali yang kurang, yang luput dari ya min ghairi ziyadatin, yang tidak tambahan. Nah Rasulullah nggak suruh apa tuh si masbuk itu kodok ya, teman disuruh kalau belum sempurna sempurnain gitu ya. Jadi kalau kita ngikut kan imam pama ya, kita ketinggalan 1 rakaat, nah imam kan salam, nah jangan salam ya, naik sempurnain ya. Jadi Rasulullah nggak suruh tuh imam udah salam lu belum salam kodok, bayangin enggak ya. Rasulullah nggak suruh kodok katanya, cuman suruh sempurnain gitu ya kalau belum sempurna gitu ya gitu. Nah gitu ya gitu ya muru ya gitu.
Walamma takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Tatkala ketinggalan Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Ja'a maka Nabi datang bahwa jadanna yusalluna khalfa Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi dapetin orang-orang tuh ya sahabat telah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Fa'atam mabihi Rasulullah SAW. Maka Nabi ya ngikut, kemudian Nabi sempurnakan tuh sholatnya gitu. Falamma sallama Abdurrahman, tatkala memberi salam ke Abdurrahman, qoma Rasulullah SAW, maka Nabi diri gitu ya. Nah, yatimu sholat tahu, Nabi nyempurnain sholatnya, karena Nabi ketinggalan kan. Nah, sempurnain tuh sholatnya ya. Nah, itu sholat tahu fasalla rakaatan ya, maka Nabi sembahyang 1 rakaat lagi allati sabaqa biha yang telah terdahulu ya, artinya ketinggalan ya gitu ya. Salat walam yazid alaiha, Nabi enggak tambahin ya, jadi memang kurang 1 ya 1 ya, enggak kurang 1 jadi tambahin jadi 2 gitu ya. Nah, tetap ya. Nah, Nabi enggak tambahin alaiha atas salatnya itu. Summa aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi menghadap tuh kepada sahabat. Waqala kata Nabi, qad ahsantum wa asabtum. Ya, sungguhnya baguslah kamu dan benarlah kamu. Ya gebituhum ya, apa yuk gebituhum ya, yang diinginkan mereka tuh insallu salata liwaqtiha ya, yang diinginkan kepada mereka yaitu salatlah ya. Nah, mereka salatlah di waktunya gitu ya. Nah, ya jangan sampai ya nungguin salat di luar waktu gitu ya. Jadi kata bagus tuh begitu katanya. Wafil hadisi, dalam hadis ini dalilun, ini merupakan dalil ala jawazi sholatir rajuli khalafaman lam yuqaddimhu, yaitu boleh sholatnya seseorang di belakang man orang lam yuqaddimhu yang belum mendahulukan dia. Artinya yang orang itu masih belakangan boleh gitu ya. Nah, ya, jadi kita udah duluan, nah kita ngikut gitu ya. Yang tadinya kita sembahyang sendiri ya, kemudian ada orang bayang, nah kita ngikut dia kan gitu. Nah kita udah udah 1, nah orang itu kan baru ya baru mulain, nah kita ngikut itu boleh gitu ya. Orang yang ya nah gitu ya, yang belum duluin kita artinya duluan kita gitu, baru tuh ada orang. Nanti kita sembahyang diri, nah ada orang tuh datang, nah ya, nah kita ngikut dia boleh gitu ya, gitu tuh ya. Yang ya dahuluin tuh kita ya. Ha ya lam yuqaddimhu. Wa kana Abu Sa'id wa Ibnu Zubair wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum yaquluna, dan adalah Abu Sa'id dan Ibnu Zubair dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum yaquluna, mereka bilang man adrakal farda minas salati fa alaihi sajadah sahwi. Ya, mereka bilang siapa orang yang mendapatkan tuh 1 rakaat dari sholatnya, fa'alaihi sajadata sahwi, maka wajiblah dia itu untuk sujud sahwi gitu. Tuh mendapat Ibnu Mas'ud ya, Abu Sa'id, Abu Zubair dan Ibnu Umar gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah SAW kasiran ma ya'muru man shalla fi baitihi, dan adalah Rasulullah itu sering ya, tidak memerintahkan orang yang sholat di rumahnya summa atal masjidah, kemudian didatang ke masjid bahwa jada jamaata, maka didapetin jamaah tuqamu fihi yang dilaksanakan ayu idaha ma'ahum ya. Nah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sering memerintahkan orang yang udah sholat di rumahnya datang ke masjid, didapatin di masjid orang berjamaah ya, ya lagi laksanakan jamaah, maka Rasulullah tuh ayu idaha ma'ahum, Rasulullah tuh suruh mereka itu ngulang sholatnya bersama mereka tuh jamaah. Wa yaqulu, Nabi bilang ij'alha nafilatan, jadikanlah sholat kamu tuh yang ikut tuh jamaah itu sebagai sholat sunnah, artinya dapat nilai pahala
sunnah gitu ya. Jadi kalau kita datang ke masjid, orang lagi masih sembahyang, kita udah sembahyang ngikut, ya jangan duduk aja. Nah gitu ya. Itu dapat nilai kita ya pahala salat sunat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jangan duduk aja, nggak bagus, makruh gitu ya. Nah, ya yang hadis duluan kan udah tuh ya, ada 2 orang datang ke masjid, Nabi masih lagi sholat, dia nggak sholat tuh, duduk aja. Nabi kata, ya mana aka antusalliya ma'ana, ya apa yang menyegah kamu tuh, ya nggak mau sholat bersama kami. Nah mereka jawab, ya kunna nusalli fi buyutina ya Rasulullah, kami udah sholat di rumah kami. Iza ataitumul masjidat tuh, Nabi kata apabila kamu datang ke masjid, kamu dapatin orang lagi sholat, nah maka sholatlah kamu. Itu dapat pahala nilai ya sunnah gitu, nafilah ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah, itu ya Nabi perintahkan seperti itu kayak kulit Allah. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar izaja al masjidah, apabila didatang ke masjid waqad shollan nasu, ya sungguhnya orang telah sholat, bada'a bil maktubati, kemudian dimulai dengan sholat wajib, walam yusolli qablaha say'an, dia enggak sholat sebelumnya tuh sesuatu, artinya sholat sunat. Wajah radhiyallahu anhu yauman al-masjidah, datang ya Ibnu Mas'ud pada Ibnu Umar pada suatu hari ke masjid, fasollan nasu, maka orang udah salat, walam yusalli ma'ahum, ya Nabi Ibnu Mas'ud enggak salat bersama mereka ya, karena mereka udah salat tuh. Faqala lahu rajulun, maka berkata seorang laki-laki kepada Ibnu ya Mas'ud nih Ibnu Umar, ma mana'aka antusalliya ma'anas, kenapa kamu enggak mau sholat bersama orang itu? Faqala, jawabnya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya dengar Rasulullah sallallahu bersabda, la tusalli sholatan fi yaumin marratain. Nabi kata, janganlah kamu sholat ya satu hari itu 2 kali gitu. Itu alasan Ibnu Umar gitu ya. Jadi ada tuh, jadi ada yang nyuruhin, ada yang nggak ngasih gitu ya. Nah yang nggak ngasih nih gini, jadi kita nggak boleh tuh sholatnya sehari 2 kali ya. Artinya sholat umpama zohor gitu, sholat lagi zohor, jangan gitu ya. Nah itu kalau sholatnya sendiri gitu ya, nggak ngulang. Nah kalau sholatnya ada orang yang lagi sholat jamaah kayak tadi datang, nah itu ngikut ya, itu karena dapat nilai sunnah. Kalau kita sendiri gitu ya, jangan ngulang lagi, udah bisa sholat zuhur nih, sholat lagi dah kali lagi, enggak boleh gitu ya. Nah, Nabi enggak kasih latu sholatan fi yaumin waratain, jangan kamu sholat ya dalam satu hari itu 2 kali gitu ya. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, iza sholaita fi ahlika, apabila kamu telah sholat bersama keluarga kamu, summa adrakta sholata fil masjid, kemudian kamu dapatin orang sholat di masjid, ma'al imami, fasolli ma'ahu, maka sholatlah kamu bersama dia imam, ghaira sholati subhi, selain daripada sholat subuh, wa sholatil maghrib, dan sholat maghrib. Fa innahuma la yusalliyani marratain, karena kalau sholat subuh dan sholat maghrib enggak disolatkan 2 kali gitu ya. Nah Nabi enggak kasih itu kalau subuh ntar kita ngulang lagi. Jadi kalau kita udah sembahyang ya di masjid, di rumah gitu, kemudian ya kita dapetin di masjid di mushola atau di masjid orang lagi sembahyang. Nah itu Nabi kata jangan sembahyang kalau subuh atau maghrib gitu ya, karena kalau subuh kan ya ada larangan, habis sholat subuh sholat lagi kan gitu ya. Nah kalau maghrib ya karena waktunya pendek ya gitu ya, waktunya dikit tuh gitu ya. Nah ini jangan diulang lagi gitu. Nah kalau yang lain waktunya panjang gitu tuh. Asal panjang waktunya nggak apa-apa gitu. Iya, meskipun ada larangan juga kan waktunya lain gitu ya. Nah, itu ya.
Nah, fa'innahuma la yusalliyani maratain karena subuh dan apa tuh ya. Nah, ya, subuh dan maghrib itu keduanya itu la yusalliyani maratain, tidak disalatkan dua kali gitu ya. Jadi enggak diulang. Ya. Ya, wallahu alam sesitu ya. Jadi itu masbuk begitu. Jadi orang yang ketinggalan masbuk ya ngikut ya kepada imam atau juga dia ya di ketinggalan sama jamaah. Nah, dia ngikut nanti imam duduk ya, udah orang pada duduk, nah dia naik diri itu ya. Nah, gitu ya. Nah, atau juga ya, nah kita juga duluan gitu ya. Nah, kita udah sholat kemudian ada ya jamaah atau ada orang sholat kita ngikut. Nah kalau kita udah sempurna bilangannya ya udah duduk tungguin gitu ya, atau juga kita salam lebih dulu gitu ya. Nah itu ya. Paslon rukhsati fi tarki kuduril jamaah. Ini pasal menjelaskan tentang rukhsah ya, keringanan untuk meninggalkan hadir sholat jamaah. Artinya ya ini pasal ya menjelaskan tentang keringanan boleh enggak datang sholat berjamaah. Apa alasannya? Uzurnya apa? Itu ya. Nah, kita enggak ke masjid, enggak sholat jamaah. Nah ini ya yang dibolehkan. Taqaddama fi babi adabil masajid. Ya, telah terdahulu ya pembahasannya tentang adab masjid. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man akala sauman au basalan fala yaqrubanna masjidana." Nabi kata, siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah, ya, sauman bawang putih, basolan bawang merah, kan bau tuh. Ya, artinya ini dikias dengan makanan yang bau-bau dah gitu ya, jengkol, peti gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau itu kan nggak ada di Quran. Kalau ini kan sauman basolan tuh ada di Quran kan, gitu ya. Nah, itu yang kaum Bani Israel yang udah dikasih manna wasalwa ya gitu sama Allah tuh diturunin manna wasalwa. Mana tuh ya kayak seperti kita karet tuh. Nah, itu Allah turunin setiap pagi tuh habis bayang subuh sampai terbit matahari. Nah, mereka tuh nyari tuh ya depunannya tuh ya. Nah, ya. Nah, jadi keluar tuh ya kayak ini dah ya kayak ketek karet. Nah, itu ya mereka dikasih kan enak gitu, manis makan enak bergizi gitu. Nah salwa burung puyuh gitu ya, kasih tuh banyak gitu. Mereka minta ya yang lain lagi minta nih ya saumiha wa basaliha kan gitu ada Quran tuh ya. Nah ya minta ya dengan apa karena mereka bosan tuh ya makan yang unuh tuh ya makan manna wa salwa. Nah mereka minta ya tukar dengan ya. Nah, ya itu nih ya wabasalihat tuh maka apa bawang merah, bawang putih gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh ya. Jadi bawang merah, bawang putih dari dulu udah ada. Ya gitu. Nah, kalau peti jengkol nggak ada di sono gitu. Ya, adanya di kita sini, sono nggak ada. Ya, gitu ya. Jadi kita makan apaan tuh yang kira-kira bau ya mengganggu orang ya ke masjid ya. Jengkol panas ya, yang baunya nggak enak begitu atau juga yang baunya enak yang orang nggak dengar kan bisa juga kan ya kayak makan apa duren ya kalau kita tahak kan gitu ya tahak kan bau ya yang demen yang kagak ya enak mentah kan gitu ya. Nah ini kalau yang makan yang bau-bau tuh nah Nabi kata tuh pala yakrubatna masjidana jangan dia datang tuh ke masjid kita artinya dia dikasih kelonggaran untuk enggak sholat berjamaah tuh ya termasuk daripada uzur ya uzur jamaah uzur Jumat sama ya sholat Jumat gitu juga ya tapi nggak boleh sengaja kalau Jumat kan gitu ya udah jam apa tuh udah dekat mau jalan makan dulu makan pete makan ya enggak iya nah itu sengaja namanya kalau ini atau juga emang nggak sengaja ya gitu ya orang kasih makan gitu kita lagi mau ke masjid jam 11 disuruh mampir dulu makan dikasih jengkol goreng gitu ya nah ya nah, ya jangan itu dah makan dah makan pulang ya ya jadi uzur Jumatnya kan gitu ya nah gitu ya iya hah
ngurus bau juga itu uzur juga. Ya iya, atau juga kalau enggak dia adanya di belakang. Ya, kalau sholatnya tuh kalau di mau hadir ya jangan di depan, jangan ini diganggu jauh dah sama orang gitu. Ya, agak bisa dari apa tuh dari sap. Oh gitu kan, yang mulut bau atau yang keteknya. Iya kan juga ada juga yang keteknya bau gitu. Ya, nah gitu. Hanya kalau Jumat begitu tempat kumpul-kumpul orang banyak begitu, ya ini kita disuruh apa tuh? Ya bersihin badan kan. Ya disunatin mandi kan gitu Jumat tuh. Ya diutamakan mandi lebih dulu daripada datangnya ya pagian gitu ya. Kenapa? Supaya bersih badan kita gitu. Dan disunatkan lagi pakai wangi-wangian kan? Gitu ya. Supaya jadi karena kita tempat kumpul orang banyak jamaah. Ya kalau Jumat apalagi siang ya panas kan gitu ya mikinan ya biar kata nggak panas kan malam paman ada kumpul-kumpul begini kan nah itu jangan ya ada bau-baunya nggak enak ya disuruh ya minyak wangi kan yang sedap gitu ya nah gitu ya nah jadi kalau orang yang punya penyakit seperti begitu kan mulut bau atau juga ketek bau badan pada nah itu dia kalau mau sholat jamaah juga itu jangan di tempat banyak orang jauhan di kita dari saf itu ya ambil saf paling belakang agak jauh gitu biar kata bisa dari saf juga nggak apa-apa gitu ya karena termasuk uzur gitu ya gitu ya nah ya boleh di itu tapi dia jauhan di kita ya jangan kalau di saf kan begitu kan ntar orang kendus kan wow nah munduran jauhan dah dikit gitu ya gitu, ya nah itu ya, jadi Nabi bilang man akala sauman au basolan ya. Boleh kita makan tuh bawang putih, bawang merah, tapi dibuangin baunya. Ya direbus dulu. Iya, kalau direbus kan hilang baunya. Ya, gitu ya. Nah, direbus. Jadi buangin dulu, matiin tuh ya, dipunya baunya ya. Jangan mentah-mentah. Kalau mentah kan bawang putih, wah ya baunya santer tuh ya bawang merah gitu juga tapi kalau udah di apa ya udah dimatengin kan direbus udah nggak bau gitu ya bawang putih bawang merah pada gitu ya pete pada tuh kan kalau udah direbus ngapa kan ya nah kalau masih mentah kan baunya santer tuh gitu ya nah tuh ya dimatiin dibuangin dulu gitu ya karena tuh makanan apa tuh makanan-makanan gitu yang ada mengandung ya obat dan mengandung penyakit gitu ya. Wa qaulu Aisyata radhiyallahu an dan perkataan Siti Aisyah radhiyallahu an akhiru ta'ami ya amin akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fihi basolun. Kata Siti Aisyah, yang terakhir makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah bawang putih. Bawang merah ya, basol. Ya, bawang merah. Itu kata Siti Aisyah. Ya, jadi makanan yang dimakan oleh Rasulullah tuh ya itu bawang merah gitu ya. Tuh ya. Nah, habis itu Nabi meninggal lah katanya gitu ya. Nah, wa taqaddama fi babil azani annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul munadi ya bis salati ayakula dan telah terdahulu juga di dalam bab azan di sono bahwa Rasulullah SAW itu perintahkan ya si muazin ya munadi ini yang manggil ya bisalati si muazin Nabi perintahkan ayakula ya hendaklah si muazin itu bilang Filailatil baridati kalau malam yang sangat dingin wal mutairah dan hujan ya gerimis-gerimis tuh mutairah ya matorun hujan lebat kalau mutairah ya hujan kecil-kecil ya gerimis gitu ya nah ya kayak semalam gitu kan nah kan gitu ya jantung gerimis-gerimis gitu nah itu Rasulullah perintahkan kepada muadzin itu apa badalal hai alata ini ganti dari ucapan hayya ala sholah, hayya alal falah itu diganti dalam azannya bacaannya begini ala sallu fi rihalikum safaran wahadaron Nabi kata tuh ya jadi ini termasuk rukhsah ya nah
Ya, Nabi bilang ala sallu fi rihalikum, hendaklah kamu sholat di perjalanan kamu atau di rumah kamu, safaran wa hadaran, baik kamu musafir atau enggak musafir. Tuh ya, kalau ya cuaca tuh dingin, ya hujan, ya jadi enggak disunahkan tuh untuk berjamaah. Itu namanya uzur jamaah. Jadi Nabi suruh tuh kalau hujan begitu si muazin aturan ucapannya hayya ala sholat. Hayya sholat kan ngajakin. Mari kita sembahyang. Tuh ngajakin jamaah kan. Hayya alal falah. Mari ya kita cari keuntungan. Nah, ini Nabi suruh ala sallu fi rihalikum. Sembahyanglah kamu ya dalam ya perjalanan kamu dan di tempat kamu. Ya, artinya enggak usah ke masjid, nggak usah ke ya musala berjamaah. Tuh kalau ya dalam keadaan hujan, ya dalam keadaan ya dingin gitu ya. Nah, gitu kan. Tuh kasih rusak gitu ya. Gitu ya. Nah, ya gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya'muru bizzalikal munadi fil jumu'ati, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma perintahkan kepada muazin nih pada salat Jumat, wa yaqulu, dan dia katakan innal jumu'ata azimatun, sungguhnya Jumat itu adalah azimah, ya itu adalah ya suatu pekerjaan yang ya bukannya rukhsah, ya suatu yang penting gitu. Wa inni karahatu an ukhrijakum, sungguhnya saya enggak senang untuk mengeluarkan kamu. Fatamsyu firitinin wadahdin, dan kamu berjalan ya dalam keadaan tanah ya dan dahdin ya itu double ya. Nah, kalau kita tuh dahdin ya tanah yang itu dah ya melekat tuh ya, kalau kita blok gitu dah ya. Nah ya, jadi kata Ibnu Abbas, saya nggak pengen ya kamu datang tuh ya ke masjid ya Jumat kaki kamu tuh kotor gitu ya. Nah ya, tin tuh kena tanah kan, kalau hujan kan dicek gitu kan dulu gitu kan. Nah wadah din tuh ya gado din tuh label lah gitu ya, yang pada kaki gitu tanahnya nyeblok gitu. Nah gitu tuh kata Ibnu Abbas gitu tuh ya. Jadi kalau keadaan seperti itu tuh Jumat ya, jadi nggak wajib di rumah aja sembahyang gitu, tuh uzur ya itu ya, uzur Jumat, uzur jamaah gitu ya, gitu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya, gitu. Enggak mau tuh kata Ibnu Abbas. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan juga Rasulullah SAW bilang, "Iza kana ahadukum ala ta'ami fala yu'ajjil hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis sholatu." Tuh ya. Nabi bilang nih, apabila ada salah seorang kamu tuh di atas makanan, artinya kita lagi makan ya gitu, pala ya gitu, salah yu'ajil, jangan buru-buru gitu, hatta yaqdiya hajatahu, sehingga dia selesai hajatnya ya makannya tuh. Wa in uqimatis shalah, sekalipun udah dikomatin. Nah, komat, nah kita lagi makan aja Nabi kita. Ini yang dikatakan tuh iza atal asa wal isa gondimil asa ya, apabila tuh datang ya disediain nama kita makan malam dan sembahyang isya, yang mana duluan? Makan dulu gitu ya. Nah ya, bayang belakangan itu ya, itu domelin nama wasit, makan gampang. Makan jam iya jamaah yang susah gitu ya. Agak Nabi nggak kasih gitu ya. Kan kalau kita nggak makan makanan disediain, lagi sembahyang kan kepikiran. Hah? Ya iyalah, lagi sembahyang kepikiran tuh ingetin makanan. Lagi liatin makanannya udah wah enak juga tuh. Ah, sembahyang dulu ya dah ya. Ya, lagi sembahyang nggak Allahu Akbar ya. Jangan-jangan habis ntar. Gitu. Ya, gitu. Nah, juga pikiran juga meskipun rame-rame juga antar gitu ya. Makan dulu gitu ya. Nah, habis makan baru sholat gitu ya. Nah, ya. Nah,
tuh ya ja'ata tuh ya gitu. Nah itu ya rukhsah berjamaah gitu ya gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi tarkil quduri lil maridi, dan adalah Rasulullah SAW berikan rukhsah keringanan untuk menhadir sholat berjamaah atau Jumat lil maridi buat orang yang sakit. Ya, yang sakit tuh nggak wajib Jumat gitu ya. Tapi kalau didatang juga sakit-sakit didatang ke masjid, nggak boleh pulang. Ya, di masjid disakit. Gitu ya, gitu nggak boleh. Ya kalau sakit jangan datang. Kalau udah datang kan yang nggak boleh kan datangnya. Nah sekarang dia udah datang, sakit, ngapa datang? Ya, udah nggak kasih kan gitu. Ya, kan gitu ya. Kamu sakit gigi dah. Iya gitu dari rumah kayaknya enak nih. Nah, aku jalan dah. Nyampe sono. Iya, not ya. Wayang tuh Jumat. Wah, gimana nggak boleh pulang. Iya, tahanin. Iya, tadi di rumah udah jalan. Kan nggak boleh kan datangnya. Ya, saya orang sakit jangan datang. Masjid. Nah, udah datang sono. Alasannya apa? Iya. Nah, kecuali kalau sakitnya berak-berak. Itu kan nyusahin masjid. Nggak boleh ngejisin, nggak boleh pulang. Ya, penyakit yang lain sih panas dingin atau apa gitu, gigi, ya nggak boleh pulang. Ya kalau orang sakit tuh namanya bayang Jumat, bayang jamaah udah ya di rumah karena kata rukhsah gitu ya. Jangan takut nggak dapat pahalanya kan Nabi udah bilang orang yang sakit atau yang musafir ya, nah dia tuh mendapatkan Allah kasih dapat pahala sama di waktu dia sehat ya atau dia kudur hadir gitu ya. Nah, apa nilainya ya? Meskipun dia nggak sholat berjamaah juga kan karena sakit ya. Yang tadinya tuh sebelumnya sakit dia rajin ya jamaah. Kalau dia nggak pernah jamaah sih kagak dapet. Ya, lagi nggak sakit aja nggak mau nggak datang. Ya, udah sakit mau minta. Ya, kagak dapet gitu. Ya. Nah, artinya buat orang sakit. Walamma maridon Rasulullah SAW takhallafa anil khuruji salah satayamin. Tatkala Rasulullah itu sakit, Nabi itu enggak datang ya anil khuruji itu artinya enggak apa ya enggak datang keluar tuh selama 3 hari ya. Nabi enggak sholat berjamaah tuh selama 3 hari gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafiul akhbasaini ya. Nah, Nabi bilang tidaklah sholatnya seorang itu bi hadrati ta'am di depan makanan. Jadi kalau kita udah disediain makanan ya jangan sholat, makan dulu gitu kecuali kalau makanannya belum siap. Gitu, kalau makanan belum siap jangan ditungguin. Ya, tuh orang udah azan tuh. Ah, bayang dulu dah. Yang gitu, makanannya belum siap. Ini udah. Ya, udah siap dah, tinggal makan doangan. Nah, gitu ya. Nah, makan dulu. Ntar baru sholat. Gitu ya. Nah, kalau makanannya belum siap, ya jangan. Ya, karena belum ya, masih nungguin. Gitu ya. Nah, tuh ya. Tuh Nabi kata lah sholat itu nggak sempurna sholatnya orang yang ada di depan makanan, artinya yang makanan sudah siap. Wala huwa yudafiul akhbasain, dan juga enggak sempurna salatnya orang yang menahan ya. Nah, ya buang air besar dan air kecil tuh ya akhbasain ya. Nah, ya nahan. Itu sembahyang nih nahanin ya, nahanin buang air besar, air kecil atau juga buang angin ya, kita tahanin. Nah, itu ya termasuk enggak sempurna atau juga yang dikatakan makruh gitu ya. Nah, makruh tuh. Faiza mati sholat apabila dikomatin tuh sholat wawa jada ahadukumul khola'a maka dia dapetin tuh kamar mandi falyabda bihi qabla sholat maka mulailah tuh ya kamar mandi ya sebelum sholat ya. Jadi kalau pengen kencing, pengen buang air besar, mau sholat nih, ya kata udah komat jugaan, utamain itu dulu ya, ya jangan nahanin, nahanin jadi apa nggak sempurna sholat kita gitu ya. Nah ya, jadi duluin tuh gitu ya. Nah ya gitu.
Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Darda radhiyallahu an yaqulu, min fikhir rajuli ikbaluhu ala hajatihi hatta yuqbilu ala salatihi wa qalbuhu farighun, gitu ya. Nah, ya kata Abu Darda nih radhiyallahu an, min fikhir rajuli, termasuk orang yang paham ya dalam agama, ya ikbaluhu ala hajatihi, diutamakan hajatnya duluan, qabla ya hatta yukbila ala salatihi, sehingga dia bisa datang kepada salatnya, artinya bisa dapat sempurnakan salatnya tuh. Wa qalbuhu farigun, sedangkan hatinya tuh kosong, ya. Jadi ya kata Abu Darda, termasuk orang yang pintar, yang baik tuh utamakan hajat dulu, ya hajatnya apa gitu, ya. Nah ya, sehingga dia masuk dalam sholat itu hatinya ya nggak pikirannya lain, kosong gitu, ya kan. Kalau kita punya hajat apa semua kan, kalau bayang ya nggak benar kan, ya pengen makan, pengen buang air gitu, ya. Bahkan Sayyidina Umar kalau dia pengen jima sama istrinya, ya dijima dulu baru sembahyang, ya kan, jadi selesai gitu, ya. Nah ya jadi selesai itu, ya jadi nggak pikiran. Kalau dinahan-nahanin ya jadi pikiran gitu, ya. Terus Sayyidina Umar gitu, ya. Jadi yang bagus tuh kita sholat tuh ya dalam nggak ada punya ya hajat-hajat pikiran apa, kita kosong ya dalam ibadat tuh, ya nggak ada pikir sono apa. Jadi kalau ada kerjaan yang mesti kita utamakan duluin gitu, ya gitu, ya. Umpama kita sholat nih di awal waktu, tapi ya ada kerjaan yang mesti kita utamakan, ya utamain tuh kerjaan supaya selesai, ya. Kayak kita apa tuh, umpama orang yang motong tuh, dijahit kan, dimotong, nah ini ntar kalau ditinggal ntar berantakan, ya. Lagi motong apa tuh, ya tangannya atau lehernya, ya wah lohor tuh tinggal dulu, begitu dibalik ya ada kucing atau ada anak-anak ditendang-tendang lah tuh, ya jangan. Jadi apa tuh, ya jadi kepikiran. Nah selesaiin dulu, ini lagi motong ini nih, nah selesaiin dulu tangan leher kan gitu. Nah udah selesai, nah baru sembahyang, kan enak jadinya, ya nggak mungkin. Coba kalau ditinggal begitu ntar, ya baru sembahyang di pikiran, ya gitu, ntar jangan-jangan di anak-anak buat main kan gitu atau apa kan gitu, ya tuh, ya. Jadi biar sholat tuh biar kosong gitu, ya gitu. Nah, waqad basata dzalika fi babil mawaqit, sungguhnya telah dibahas yang demikian itu di dalam bab ya waktu tuh gitu. Wallahu subhanahu wa taala a'lam, gitu ya. Habis itu ya tentang ya rukhsah berjamaah gitu, ya rukhsah jamaah, rukhsah Jumat, ya. Kalau kagak dituntut tuh kita untuk berjamaah untuk Jumat, nah itu berarti ya, nah itu satu rukhsah, satu keringanan. Sama Jumat ya jamaah itu, ya. Nah tuh ya kita jaga, umpama kita jaga harta kita di rumah nggak ada orang, kalau kita tinggal ntar ya orang ambil, orang bawa, nggak ada orang, mau pergi nih Jumat, nah gitu ya, itu termasuk uzur gitu, ya. Atau kita masak tuh ya, kita tinggal ya, gimana kita matiin jadi gagal ya kan gitu kan, jadi bantet, nah gitu ya. Nah ya gimana, nah itu sama, itu kan harta, jaga harta gitu, ya tuh, ya. Nah, nyantu ya keringanan untuk berjamaah. Atau orang sakit ya nggak ada yang nemenin, ya ada orang sakit nggak ada yang nemenin, itu mau sholat Jumat nih, ya. Nah ya meskipun tuh bukan saudara kita, ya umpama tetangga atau juga orang lain, ya bahkan orang non Islam juga kalau dia sakit tuh ya nggak ada orang, ya kita mau Jumat tungguin itu. Jangan kita kata wah lu kan orang ya non Islam, ya orang Kristen, orang apa, gue sembahyang tinggal aja lagi ngap-ngapan, ya gitu, ya. Nah kita tinggal gitu, jangan, ya temenin. Nah kan yang begitu cari kesempatan kita, ya dia lagi ngap-ngapan ngapa gitu, nah kita ajakin, udah lo kalau gitu gue lagi mau sembahyang Jumat nih, lu udah ngap-ngapan ini, udah yuk ya ucapin syahadat, ya itu siapa tahu lu baik, ada gitu diucapin masuk Islam, dia mati, ya udah kita tinggal
gitu kalau masih ada waktu. Nah kalau kagak udah ya gitu ya. Itu kan keuntungan kita ya orang-orang yang seperti itu ya gitu ya kesempatan dia kan. Ya. Nah, ya, jangan kita kata wah dia non Islam. Nah justru dia kalau udah begitu kan dia nggak ada pertolongan lagi kan, nggak ada jalan lain lagi. Nah ya tinggal kita yang bujuk pintu itu ya, itu dapat pahala ya besar itu ya. Nah ya daripada kita tinggal ya kita mau sholat Jumat tuh ya. Nah itu sama kan orang itu yang ya nggak ada orang yang non Islam ya. Yang penting dia udah ya kita ajarin, diucapin tuh kalimat syahadat, diikutin, udah dia jadi orang Islam udah. Waktu urusan dunia sih udah dah, nggak apa-apa. Ya nggak ada orang nggak tahu, kamu oh dia tahu nih orang tahu dia orang Kristen, ya dibawa kuburin sunut itu sih urusan dunia. Iya, urusan di akhirat sama Allah. Ya, itu ya. Jangan kita kata, waduh urusan gitu dosa tuh lah kagak. Ya kecuali nah itu sendiri umpama. Ya kan nggak ada punya kekuatan. Ya, nah dia keluarga dia, ya udah lu bawa mana kayak gitu. Nah, gitu. Yang penting itu udah Islamin gitu ya. Hanya jangan di apa ya tinggal itu termasuk uzur ya untuk jamaah untuk Jumat gitu ya. Ya orang-orang yang seperti itu tuh yang la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Nabi katanya kamu bisa berikan petunjuk seorang aja kamu lebih baik daripada sedekah dengan ya kendaraan yang paling mahal tuh. Itu juga khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya tuh ya. Orang-orang yang seperti itu kesempatan kan itu ya. Nah orang yang ya dalam keadaan sakarat kan perlu ada pertolongan ya. Nah gitu. Nah ya kita masuk gitu ya. Nah, misalnya babu al imamatu wasifatul a'immah ya gitu ya. Ini bab menjelaskan tentang imam dan sifatnya si imam. Tuh ya, kalau kita jadi imam mestinya gimana? Nah, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu yaqulu, adalah Rasulullah sallallahu bersabda, man amma ashabahu khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bilang adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mengimamin sahabatnya sholat 5 waktu, imanan waktu saban, dia iman dan ikhlas, ya ghufira lahu ma taqaddama, diampunin dosanya apa yang telah lalu gitu ya. Nah, kita imamin nih ya sahabat kita, teman kita ya, kita jadi imam sholat 5 waktu, itu dosa-dosa kita tuh diampunin sama Allah ya. Syaratnya imanan wa ihtisaban ya, beriman dan ya ikhlas, ihtisab ikhlas itu ya. Nah artinya wakana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, inna min asratis saati ayyatadafa'a ahlul masjidi la yajiduna imaman yusalli bihim. Ya, kata Nabi SAW bilang, sesungguhnya tanda-tanda ya hari kiamat itu saling menolak ya ahlul masjid ya. Nah, ya orang-orang yang ada di masjid apa tuh ya saling nolak ya, nggak mau tuh jadi imam, lu aja lu kan gitu ya. Nah, ya tadapak tuh ahlul masjid, ya orang yang ada di masjid, la yajiduna imaman yusalli bihim, sehingga mereka nggak dapetin imam untuk sholat bersama mereka. Ya, wis dulu dia lu aja dah, gitu, ya, jangan, ya, itu. Nah kalau memang nggak ada, udah masuk sholat itu, ya, jangan main tolak-tolakan. Ya, kecuali kalau memang udah ada imam rawatib, ya biar dia udah. Ini kan yang kagak kan, itu ya. Maksudnya itu tanda-tanda nyari kiamat, Nabi kata gitu. Nanti itu di masjid main dorong-dorongan, ya, yang suruh dia gitu, ya. Nah, tuh ya, jangan ya. Jadi kita kalau memang nggak ada orang masuk lah, gitu, ya. Nah, ya jadi imam.
Wa kana Rasulullah SAW yaqulu idza kanu salasatan fa aqsara fal ya ummahum ahaduhum ya wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum kitaballah azza wa jal. Rasulullah SAW bersabda, idza kanu salasatan, apabila kamu mereka ini ada 3 orang, fa aksar atau lebih, fal ya ummahum ahaduhum, maka hendaklah mengimamin salah seorang dari mereka. Wa ahaqquhum bil imamati, yang paling berhak untuk jadi imam, aqra'uhum li kitabillahi azza wajal, yang paling paham ya. Aqra'uhum itu bukan yang paling bagus bacaannya, bukan qori ya, yang paling paham ya, ya tentang ya Al-Qur'an tuh kitabullah ya. Ya, kok zaman Nabi yang disebut qari itu itu adalah orang alim ya, bukannya orang yang qari. Oh, sekarang kan kita dibedain tuh ada qari ya, ada hafiz, ada ulama kan gitu. Kalau dulu disebut aqra'uhum tuh yang paling ya itu adalah ulama ya, artinya yang paling pinter ya, yang memahamin ya Al-Qur'an itu ya. Itu yang berhak untuk jadi imam itu ya, bukan yang hafiz saja atau yang ini. Kan banyak juga yang hafiz nggak ngerti. Ya, dia hafiz tapi giliran persyaratan sholat nggak tahu, persyaratan imam nggak tahu ya. Dia hafiz kayaknya ngengser. Kan gitu. Itu dipakai kain di bawah apa? Ngengser, penutupan apa? Ya, lapak kakinya, mata kakinya ketutupan. Ya, itu nggak paham dia. Itu ya, kan nggak boleh. Makruh. Ya, itu ya. Nah, kalau dia merasa sombong, ya haram. Jadinya itu ya, rasa bangga gitu. Ya, kainnya tuh ngengser. Ya, Nabi dulu kan izarul mukmin ini susah. Ya, kain yang orang mukmin di tengah betis. Kalau ketinggian boleh turunin ya di atas mata kaki gitu. Ya, kalau pakai kain tuh pakai kain, pakai celana kalau sembahyang gitu ya. Nah, kalau jalan itu kalau kita huyala ya merasa sombong, merasa bangga, nah itu ya haram gitu ya, pakai kain hampir seret-seret tuh kain kan gitu ya. Nah itu ya, nah termasuk daripada ya yang Allah ya la yanzurullahu yaumal qiyamah ya man jarra izarahu watara, siapa yang Allah tidak akan lihat nanti di balik kiamat tuh pandang orang yang jalan dipunya kainnya itu ya watara ya, nah ya ngengser ya dalam keadaan bangga gitu ya. Nah, nggak boleh ya, lagi sholat tuh ya, bahkan di dalam kitab hadis tuh ya. Nah, itu dikatakan innallaha la yaqbalu sholatal musbil. Allah nggak terima sholatnya orang yang kainnya ngengser liwat mata kaki itu ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi orang yang apa tuh berhak untuk jadi imam yang paling tahu tuh gitu. Wa in kanu fil qiraati sawaan, ya pisawaun fa a'lamuhum bisunnah. Kalau dalam bacaannya nih, dalam ilmu itu mereka sama. Nah, jadi cari lagi fa a'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti dalam sunnah Nabi gitu ya. Ngerti tuh artinya dia tahu tuh dalam sholat nih ya sunnah-sunnah yang harus dikerjakan apa, nah itu ya. Nah itu yang paling berhak untuk jadi imam. Pain kanu fi sunnati sawaun, kalau juga ya di dalam ya sunnah nih sawaan sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan yang diutamakan paling dulu hijrahnya ya, zaman Nabi nih ya, nyapain dulu hijrahnya ke Nabi. Nah kalau kita yang tuaan ya, kalau tuaan kan duluan Islamnya ya. Nah gitu gitu. Kalau sama nih ya bacaannya, ilmunya, punya semua, cari yang mana tuaan gitu ya. Nah ya sunatan hijratan. Fa'in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam hijrahnya itu sama umurnya. Fa'aqdamuhum sinnan, ya yang lebih tua tuh umurnya. Wala yu'ammanur rajulur rajula
fi sultanihi. Janganlah mengimamkan seseorang kepada orang lain pada kekuasaannya. Jadi kalau di situ ada kekuasaannya seseorang, jangan kita masuk gitu. Artinya kalau ada umpama imam rawatib ya di masjid, di musala udah ditentuin tuh ya imam rawatibnya, nggak boleh kita main masuk aja. Ya, dialah yang paling berhak imam rawatib. Ya, tuh fi sultanihi itu ya kekuasaan dia, karena hak dia. Nggak boleh kita umpamanya imam rawatib belum datang, tungguin. Ya, kalau kita nungguin lama paranin dilontatin juga. Iya, rumahnya gitu. Paranin itu basit jiran itu nih basit. Gimana no orang udah nungguin. Yang gitu ya, setiap itu lagi sakit perut, tidak gantiin. Nah, ya, apa gantiin gitu ya. Nah, kalau kagak tungguin ya, gitu. Tungguin dulu. Jangan main gantiin aja, haram. Ya, karena itu merampas hak orang gitu ya. Gitu ya. Ini enggak boleh tuh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Nabi kata tuh pala ya jadi wala yu'amminu rajula fi sultanihi wala yaqudu fi takrimatihi fi baitihi, dan juga jangan duduk di tempat kehormatan seorang di rumahnya. Artinya tempat duduk-duduk dia tuh ya, jangan kita main duduk-duduk aja gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di rumah orang tuh kita datang ke rumah orang gitu, datang-datang udah duduk aja bangkunya apa dulu tungguin ya. Nah, ya jangan main gadget tuh gitu. Kita taklimati bi baitihi itu illa ya bi iznihi, kecuali dengan izinnya. Nah, kalau dia izinin silakan duduk kan ini gitu ya. Nah, kalau belum jangan gitu ya. Nah, tuh ya. Wazada fi riwayatin, ditambahin lagi dalam riwayat yang lain, wa in kanu fi sinni sawaan, kalau umurnya sama gitu ya. Fa ahsanuhum wajhan, maka dicari yang gantengan yang wajahnya cakepan. Itu buat jadi imam ya, yang gantengan dikit gitu ya, supaya orang jadi senang kan imamnya gitu ya. Nah, hasan wajhan gitu ya. Nah, artinya qala Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata Huzaifah radhiyallahu an, wa innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang ya ummul qaumu aqra'uhum, mengimamin satu kaum itu yang paling paham dengan Al-Qur'an. Li'anna sahabata, karena sungguhnya para sahabat kanu yusallimuna kibaran, karena mereka itu masuk Islamnya udah pada gede-gede, udah tua-tua. Fayusalluna qabla ayyaqra'u, maka mereka salat sebelum mereka memahamin Al-Qur'an gitu ya. Kan sahabat dulu masuk Islamnya kan udah tua-tua tuh. Nah, jadi mereka belum begitu bagus baca Qur'annya, Nabi suruh yang paling ya bagus dah baca Qur'annya gitu ya. Nah, wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya bihim aksaruhum Qur'anan, dan Nabi perintahkan supaya mengimamin ya salat bersama mereka tuh yang paling banyak Qur'annya ya, artinya yang paling ya baik bisa tuh ya bacaannya itu ya. Wa kana Huzaifah yaqulu, dan adalah Huzaifah radhiyallahu anhu bilang inna qaumun utinal imana qabla ayyutiyal qur'ana, sungguhnya kita ini adalah kaum diberikan iman sebelum diberikan Al-Qur'an gitu. Fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah kita tuh dengan dikasih Quran, bertambahlah iman. Wa innakum qaumun utitumul Qur'an, sungguhnya ada nanti satu kaum ya diberikan tuh Al-Qur'an qabla an tul imana, sebelum diberikan iman. Falam tazdadu imanan, maka enggak bertambah imannya. Jadi nanti ada satu kaum nih ya di akhir zaman mungkin ya Quran udah ada, tapi mereka belum beriman
Itu ya. Kalau dulu sahabat kan tidak iman dulu, Qur'annya belum diturunin. Dengan diturunin tuh Al-Qur'an mereka bertambah kuat imannya. Nah, kita nanti belakangan ya, nah udah beriman ya, udah ada Quran tapi kita belum beriman ya, masih kafir, masih belum percaya, mana apa belajarin. Nah, itu ya, nya falam yazdadu imanan, maka imannya enggak akan jadi tambah katanya gitu ya. Karena mereka ya enggak mempelajarin tuh Al-Qur'an gitu ya. Ah, artinya tuh ya. Utimul Quran qabla ayyutil iman falam tazadu imanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara qauman fala ya ummuhum wal ya ummuhum rajulun minhum. Siapa orang yang kunjung datang pada satu kaum ya diziarah pada satu kaum fala ya ummuhum maka dia tuh enggak mau imamin gitu wal ya ummuhum rajulun minhum hendaklah mengimamin mereka itu seorang daripada mereka. Jadi kita kalau kita berkunjung nih datang ke rumah seorang gitu, nah tuh orang nggak mau ngimamin, nah maka kita imamin dah ya buat jamaah gitu yang ada gitu ya. Nah, wa min huna kana sahabatu yarawna annal imamar rawatib aula minal zair tuh ya. Nah, disinilah katanya para sahabat berpendapat bahwa imam rawatib itu lebih utama daripada orang yang datang yang kunjung. Hanya kalau kita datang di satu tempat tuh ziarahan mana gitu, ya tungguin imam rawatibnya ya jangan kita ya sholat aja gitu ya datang kan mau ziarah mau di mana gitu kan nah di masjid mau sembahyang tungguin imam rawatibnya ada nggak kalau dia ada imam rawatib nah dia lah yang paling berhak gitu ya jangan kita masuk aja tuh jadi imam gitu ya nah itu ya nah Wakana Ibnu Mas'ud iza jaa ila masjidin dan adalah Ibnu Mas'ud apabila didatang ke masjid faqala lahun nasu maka orang bilang kepadanya sholli bina salatlah kamu dengan kami fayaqulu maka kata Ibnu Mas'ud imamukum aula imam kamu lebih utama tuh ya Ibnu Mas'ud enggak mau langsung biar kata di sahabat jugaan ya ada imam ya rawatib yang bukan apa ya yang apa ya dibawaan dari dia tetap jangan diambil gitu ya nah artinya ya imam kalau dia di sini kadang-kadang kalau misalnya dia mau kayak maulid gitu iya kalau kan ada rawatib saya terbatas nih kadang-kadang tuh yang merasa ulama imam itu gimana kalau dia aja dia nggak berani iya ya gitu. Ya kalau yang apa tuh? Ya. Habib ada Habib gitu. Iya. Ngapa tuh? Ya kan ada imam rawatib. Ada imam rawatib. Dia masuk aja nyelonong. Ya enggak bu. Hah? Ya kalau bukannya imam rawatibnya nyuruhin ya enggak boleh. Kan uji kan hak dia. Imamnya ini. Iya, hak imamnya bukannya panitia. Ya kita kan banyak kan nggak paham tuh ya panitia atau kita ini kan gitu ya ya pengurus kan kalau pengurus nah lu udah angkat tuh imam rawatib yang lain kalau udah ada imam rawatib mundur semua kan gitu ya nah ya kagak apa jangan ngambil gitu jangan main duduk aja main ambil aja hubungan lo Habib juga kan ya jangan begitu soalnya itu kan ya hak orang gitu ya nah ya Nah, dulu tuh Habib apa tuh Habib Ali ya, apa Al Atas, Habib apa tuh banyak tuh gitu di apa giliran Maulid tuh di Pekojan sono. Nah, itu dia kalau lagi mau sholat zuhur gitu. Karena di situ ada imam rawatib kan. Yang gitu. Dia tuh begitu orang komat di pada jalan aja kan yang udah ke sono belaga gitu dah jalan sono. Iya gitu ya tadi nyatu ke sono pada gitu. Nah, tahu-tahu kan nggak ada mana tadi ada gitu kan yang gitu nah ini kan yang masuk imam relatif masuk nah dia masuk gitu coba kalau dia ada kan disuruhin ngapa gitu kan
Nah, ya gitu. Ya jangan, ya nggak boleh gitu. Nah, duduk-duduk aja imam gitu ya. Nah, ya rawatib tuh kayak Jumat apa gitu kan. Nah, Jumat tuh si khotib, nah lebih utama, lebih baik daripada bukan si khotib. Kan gitu ya. Si khotib itu kan ya yang imam tuh. Ya, iza khatabal imamu. Nabi kata tuh, apabila si imam berkhutbah, kan siapa yang khutbah dialah yang jadi imam, ya. Makruh ya kalau pakai gantian. Iya, gitu. Khotib lain, imam lain. Jangan bagi-bagi rezeki enggak. Iya, gitu. Ini bagi-bagi rezeki ya. Atau jadi bagi-bagi pahala, kayak udah kebanyakan pahala. Iya, jangan, enggak boleh hak dia gitu. Ya, kita juga jangan main nerima-nerima aja. Ya, hubungan disuruhin udah main masuk aja. Ya, jangan tuh hak orang gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya. Nah, ya, jadi kata Ibnu Mas'ud tuh, ya, sholli bina tuh yaqulu imamukum aula gitu ya. Wa kana Salman Al-Farisi la ya ummu bil akabiri minas sahabati. Dan adalah Salman Al-Farisi dia itu enggak mengimamin dari pembesar-besar orang sahabat. Wa yaqulu kaifa nusalli biqaumin hadanallaha bihim. Ya, bagaimana kami mau salat ya dengan satu kaum yang Allah berikan hidayat kepada mereka, aunan kuhu nisa'uhum, atau yang kami nikahi perempuan mereka. Gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu al-isnaini iza hadaratis shalah fa'azina wa uqima wal ya'ummakuma akbarukuma. Ya, Rasulullah SAW bilang apabila kamu berdua hadir waktu salat maka azanlah ya azina ya wa uqima azanlah keduanya dan ya mengimamin ya salah satu daripada yang lebih tua gitu ya. Nah, itu ya. Wa kana yaqulu la yakhillu lirajulin ya umman yu'minu billahi wal yaumil akhir ayya umma qauman illa bi iznihim tuh ya. Rasulullah SAW bilang tidak halal, tidak boleh bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhirat yaitu mengimamin satu kaum illa bi iznihim kecuali dengan izin mereka. Wala yakhussu nafsahu ya bida'watin dunahum, dan janganlah dia mengkhususkan dirinya dengan mendoakan ya dirinya dan tidak daripada mereka. Fa'in fa'ala faqad khanahum, kalau dia kerjakan ya berarti dia mengkhianatin tuh jamaah. Ya, jadi kalau kita doa lah banyak umum ya, Allahumma ighfir lana dzunubana, jangan Allahumma ighfirli gitu ya. Nah, itu ya. Kalau kita ya jamaah tuh ya, karena kalau kita baca doa waktu khusus diri kita berarti kita hianatin mereka gitu ya. Nah, jangan tuh ya so jamaahnya orang kita panggil, udah sampai udah kita panggil kita enggak ajak gitu ya. Nah, gimana tuh? Ya kan kita panggil tadi hayya 'alas shalah ya falah didatang ya giliran doa kita buat kita doangan ya dia enggak kan gitu berarti kita hianatin tuh ya mereka tuh gitu ya. Nah ya sampai sini dulu dah ya wa kana Rasulullah SAW iza ra'a insanan tuh ya.